Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Nurhandayani, peserta Latsar CPNS Kemendikbud gelombang 20 angkatan 91. Kali ini saya akan membahas isu aktual yang ada di instansi saya, yaitu FISIP Universitas Tanjung Pura. Oke, mari kita bahas. Pertama, saya mengidentifikasi 3 isu aktual di lingkungan FISIP Universitas Tanjung Pura. Isu yang pertama, belum adaptifnya pembuatan RPS berbasis kasus. Salah satu tugas dosen dalam proses pembelajaran adalah menyiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Metode kasus atau pembelajaran kelompok merupakan pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan metode ini akan mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Namun demikian, metode ini juga memerlukan persiapan pembelajaran meliputi alat, problem, dan konsep yang kompleks yang terkadang tidak mudah mencari dan menemukan permasalahan yang relevan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hal ini menjadi masalah bagi beberapa dosen FISIP dalam penyusunannya. Isu yang kedua, minimnya publikasi jurnal terakreditasi SINTA. Isu kedua ini berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni minimnya publikasi jurnal terakreditasi SINTA di lingkungan FISIP Untan. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah bereputasi masih belum banyak dilakukan oleh dosen FISIP Untan. Data diperoleh dari laporan kinerja dosen FISIP Untan di bidang publikasi ilmiah. Dari data tersebut diketahui bahwa dari 110 orang dosen yang berada di FISIP Untan, hanya sejumlah 52 orang yang melakukan publikasi ilmiah, terhitung sejak tahun 2021 hingga Agustus tahun 2022. Isu yang ketiga adalah kurang optimalnya prestasi mahasiswa dalam ranah penulisan program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM adalah wadah yang memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Namun demikian, faktanya, manfaat luar biasa yang ditawarkan oleh PKM ini belum mampu menarik minat mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa. Selanjutnya, analisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut. Yang pertama, belum adaptifnya pembuatan RPS berbasis kasus. Dampak yang akan muncul apabila isu ini terus berlanjut adalah proses pembelajaran akan memakai gaya lama yang cenderung monoton dan tidak melibatkan mahasiswa secara aktif, yang akan berpengaruh pada pengembangan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Yang kedua, minimnya publikasi jurnal terakreditasi SINTA. Dampak yang akan muncul apabila isu ini terus berlanjut adalah akan menjadi masalah bagi tugas dan tanggung jawab dosen sebagai seorang ilmuwan yang dituntut untuk terus mempublikasikan karya ilmiahnya yang akan berdampak pada tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kurang optimalnya prestasi mahasiswa dalam ranah penulisan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Dampak yang akan muncul apabila isu ini terus berlanjut adalah tidak meningkatnya prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahap selanjutnya,
Penentuan isu prioritas berdasarkan analisis USG. Untuk menentukan isu prioritas digunakan teknik analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgensi dalam hal ini adalah mengenai seberapa mendesaknya isu tersebut untuk dibahas dan ditemukan penyelesaiannya. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus diselesaikan berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut. Growth adalah potensi sebuah isu di mana jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampak lebih buruk. Analisis USG ini menggunakan teknik scoring dengan skala Likert 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan 1. Sangat tidak urgent, 2. Kurang urgent, 3. Cukup urgent, 4. Urgent, dan 5. Sangat urgent. Kemudian, penilaian kualitas isu. Yang pertama, belum adaptifnya pembuatan RPS berbasis kasus. Nilai urgensinya 4, nilai seriousness-nya 4, nilai growth-nya 4, total skornya adalah 12. Yang kedua, minimnya publikasi jurnal terakreditasi SINTA di lingkungan FISIP Untan. Nilai urgensinya 3, nilai seriousness-nya 3, nilai growth-nya 4, total skornya adalah 10. Yang ketiga, kurang optimalnya prestasi mahasiswa dalam ranah penulisan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nilai urgentnya 3, nilai seriousness-nya 3, nilai growth-nya 3, total skornya 9. Sehingga dapat kita simpulkan yang menjadi prioritas utama dalam isu ini yaitu belum adaptifnya pembuatan RPS berbasis kasus. Selanjutnya, gagasan pemecahan isu. Yang pertama, pra-pelatihan, persamaan persepsi di antara para dosen dalam memahami RPS berbasis kasus. Kedua, pelatihan penyusunan RPS berbasis kasus dalam mendukung program MBKM. Yang ketiga, pendampingan penyusunan RPS. Dan yang keempat, evaluasi RPS yang telah disusun. Demikian isu instansi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.